Shalom jemaat Tuhan. Apa kabar pada sore hari ini? Kabar baik, dahsyat, luar biasa karena Yesus di dalamku luar biasa. Amin. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah ya, sekalipun mungkin harinya hujan ya, saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan boleh semangat untuk memuliakan, memuji Tuhan kita. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Ulangan 20 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Amin. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kita. Amin. Ada penyertaan Tuhan dalam setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau luar biasa. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Haleluya. Kau ajaib Bapa. Kau luar biasa. Oh, Jesus. Haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini Bapa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Sekalipun ada musuh-musuh yang kuat di depan kami, ada tantangan-tantangan yang besar di hadapan kami. Kami percaya oleh karena penyertaan Tuhan kami menang. Oleh karena penyertaan Tuhan kami menang Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari Allah Roh Kudus, Kau yang memberkati ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami di dalam nama Yesus. Kau hadir di rumah demi rumah Tuhan. Kau melawat setiap jemaat Tuhan yang di rumah demi rumah. Kami berdoa Tuhan, ada suatu perjumpaan yang luar biasa boleh terjadi dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Kami rindu mengeluh-ngeluhkan Kau. Kami rindu meninggikan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau mengatakan dasar dari segala sesuatu yang
Mari kita katakan, dasar dari yang kuharapkan. Kuharapkan, dialah bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama siapa? Bersama Rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Mari katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bersorak buat Dia. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dia takkan biarkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tak kau biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku, amin Tuhan. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, kita pasti menang. Ku pasti menang. Mari jemaat Tuhan katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bersorak buat Dia. Sorak dengan segenap hati. Katakan Dia Raja, keagungan. Mari katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Mari kita bersorak buat Dia. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Buat Dia. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh ajaib dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami tinggikan Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Bapa. Kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya apa yang janji-janji-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami pegang setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami tidak melihat, tapi sungguh kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin Bapa. Sekalipun mungkin kami melihat ada suatu hal-hal yang mungkin tidak kelihatan Tuhan, tapi kami sungguh percaya janji Tuhan ya dan amin atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh, saat kami tidak melihat jalan-Mu, haleluya Tuhan. Jesus, melihat
melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, yes. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita katakan, saat ku tak melihat yang wanita saja, yang pria, mari kita berdoa kepada Tuhan bahwa ada janji-janji Tuhan dalam seluruh hidup. Saat ku tak mengerti rencana, Amin Tuhan. namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari kita yang pria kita katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Bersama-sama kita katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yesus, kami percaya, Yesus aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, kami percaya, Yesus aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sungguh memiliki gairah yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Karena kami tahu Bapak, hidup kami di tangan Tuhan, penyertaan Allah sangat sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tuhan akan bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan, kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Naik terus tinggi menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak, arahkan hati kami, arahkan hidup kami kepada pengertian yang benar Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan
disampaikan kebenaran-kebenaran yang baru, tapi hati kami mengeras. Jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang demikian, Bapak. Berikan kami hati yang lemah lembut dan siap, Tuhan. Mari Bapak, kami bersepakat untuk mengikat siap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mencoba merampas firman kebenaran Tuhan, atau juga jaringan-jaringan yang tidak baik sehingga kami tidak fokus. Kami katakan dalam nama Yesus, kami tidak izinkan itu, Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu bagimu ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi jalan-jalan yang murni yang berasal daripada kebenaran Tuhan saja, yang boleh disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga yang ada di rumah-rumah. Ya, kita hari ini mau belajar kebenaran firman Tuhan ya, tentang orang percaya hidup oleh karena iman. Sebelumnya saya mau review lagi ya, apa yang boleh kita dengarkan di awal Juli yang dibagikan oleh pemimpin kita tentang bersukacita, bersyukurlah senantiasa ya kepada Tuhan. Karena memang di dalam kita menjalani kehidupan ini ada perkara-perkara, ada hal-hal yang melampaui ya kekuatan kita, melampaui akal dan pikiran kita, dan tidak bisa kita kendalikan. Ya kan? Nah, ada kalau kita menghadapi situasi yang seperti itu, yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan, yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali, apakah kita mau berputus asa? Ya, apa kita mau gentar, berhenti, mengeluh, atau sebaliknya? Ya saudaraku, sebaliknya kita mau menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, mau percaya sama Tuhan, ya bahwa Tuhan akan membawa kita melewati apa saja, ya kan? Melewati banyak rintangan, banyak halangan ya, atau banyak persoalan. Karena memang Tuhan mendidik setiap kita untuk menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan mendidik setiap kita bukan anak gampangan, tapi anak raja ya. Kita mau dididik jadi anak raja. Makanya Tuhan tidak pernah ya di dalam perjalanan kerohanian kita dibawa ke zona-zona yang aman. Sama seperti bangsa Israel tidak dibawa melewati jalan 3 hari. Ada jalan yang dekat ke tanah perjanjian hanya 3 hari saja, ya, tanpa melewati padang gurun. Tuhan memutar jalan. Ya, mereka harus melewati tempat yang tidak mudah. Katanya ya, yang padang gurun, ular, kalajengking, ya, dikejar oleh tentara Mesir, Firaun, seperti itu. Persoalan makan minum, ya, semuanya ada diizinkan Tuhan atas bangsa Israel untuk menjadikan mereka ya kuat, melihat bagaimana tangan Tuhan, bagaimana sih Tuhan itu benar nggak Tuhan itu Tuhan Allah yang menepati janji. Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang sanggup membuat mereka melewati semua itu, ya kan? Kemudian juga dikatakan firman Tuhan untuk memurnikan hati mereka, sehingga mereka tidak melekat kepada emas perak, karena mereka memang membawa emas perak ya saudara-saudariku yang banyak. Di padang gurun tidak ada bisa beli membeli di situ ya, tidak berguna sama sekali emas perak kayak gitu. Di dalam kehidupan setiap kita pun Tuhan akan mengizinkan kita melewati banyak hal sehingga kita melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, hikmat, kekayaan, kepintaran, fisik, koneksi, tidak ada yang bisa membuat kita bisa benar-benar mengalami hidup yang terberkati di bumi ini atau memiliki sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yeremia dikatakan, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, janganlah orang pandai ya bermegah karena hikmatnya, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena dia mengenal aku, ya, mengenal aku sebagai Tuhan. Nah, itulah yang sedang Tuhan didik bagi setiap kita ya saudara-saudariku. Dan juga saya ingat dikatakan minggu lalu ya bahwa pemimpin kita
sudah melewati banyak hal dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa dulu. Ya kan, ke masa yang susah, masa yang tidak ada apa-apa, kayak gitu ya, masa penderitaan, itu hanya sebagai suatu kenangan manis ya saudaraku. Sama juga karena memang itulah ketetapan Tuhan. Tuhan akan bawa setiap kita naik, bagaimanapun keadaannya. Ya kan, kalau kita mau tetap ada di jalan Tuhan, mau tetap bersepakat dengan Tuhan, Tuhan juga akan terus bawa kita naik dan kita akan menganggap bahwa apa yang sudah lalu itu adalah kenangan saja, bahwa kita pernah kurang, tapi kita tetap bisa mempertahankan iman kita. Kita tetap tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita pernah terlambat mungkin ya dalam mendapat pekerjaan, ya kan saudaraku, kita mungkin terlambat ya di dalam mendapatkan anak rohani dan sebagainya. Tapi kalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, masa-masa itu kita lewati juga. Jangan saudaraku ya, masa itu tidak pernah kita lewati. Kita tetap masih ada di pergumulan yang sama, di persoalan yang sama. Ya, nah letaknya itu di mana? Ya, di dalam apa ya namanya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih dalam kita mengenal Tuhan? Tuhan tidak mau bawa kita hanya sekedar kita selamat ya, hanya sekedar kita masuk surga, ya. Tapi Tuhan membawa kita ke kualitas hidup yang anak raja, kualitas hidup yang berdampak, kualitas hidup yang memberi pinjaman kepada bangsa-bangsa, kualitas hidup yang menjadi pembawa kabar baik sampai ke ujung-ujung bumi. Itu adalah ketetapan Tuhan. Nah, bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita? Tergantung sekarang ya iman kita. Ya. Kalau kita punya iman, ya kalau kita percaya, maka kita akan terus berjalan sampai itu benar-benar menjadi kenyataan. Tapi kalau kita kurang iman, ya saudaraku, mungkin kita juga kurang berjuang. Kalau saya katakan seperti itu ya saudaraku. Mungkin kita lihat sama-sama firman-Nya di dalam Roma 1 ayat 17. Dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tertulis, seperti ada tertulis, ayat ini dikutip ya dari jawaban Tuhan atas Nabi Habakuk. Ya, ada di Habakuk 2 ayat 4, kita lihat. Ya, saya bacakan dari ayat 1 sampai 4. Orang percaya akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengentianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kepada kesudahannya dengan tidak menipu, apalagi berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya saudara-saudaraku, di ayat sebelumnya Nabi Habakuk ini berkeluh kesah, ya, karena dia melihat kehidupan ketika mereka ada di bawah penjajahan orang Kasdim. Bukannya orang Israel itu bertobat ya, tetapi dia malah mengira bahwa ini gara-gara dia kurang mempersembahkan syukur kepada dewanya. Ya, makanya kalau dia mancing katanya pukat kurang ikan yang didapat, dia bikin sajen buat apa pukatnya. Ya dia buat sajen, ya kurang kayak gitu ya. Dan itu menyakitkan hati Nabi Habakuk. Jadi Nabi Habakuk minta kepada Tuhan, kapan Tuhan? Kapan semua ini berlalu? Kapan mereka mengenal Tuhan? Kapan kami benar-benar takut akan Tuhan? Dan Tuhan katakan ya saudara-saudaraku di sini ya, nantikanlah itu. Tidak berlambat-lambat, tidak menipu, itu akan datang masanya. Ya kan? Dan katanya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya, akan hidup oleh iman. Masa-masa jawaban Tuhan, masa-masa berjuang itu, ya saudaraku, mungkin akan panjang, ya kan? Tetapi adakah
kita didapati ya sebagai orang-orang yang tidak berhenti berjuang. Ya kan? Di dalam firman Tuhan, kalau saudara-saudaraku ingat di kitab Lukas tentang hakim yang tidak benar ya dan janda. Di situ ayat terakhir Tuhan katakan begini, adakah Tuhan menahan-nahan ya untuk memberi jawaban kepada orang yang berseru siang malam? Tetapi kalau dia datang ke bumi, adakah dia menemukan iman di bumi? Jadi iman itu timbul dari mana? Ya, iman timbul dari proses ya, bagaimana kita melihat, kita berpengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, itu yang membuat kita tidak bisa lagi saudaraku, digoyahkan oleh apapun. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, bahwa ya benar ya Tuhan, dengan kondisi ini benar ada Tuhan. Kita bisa melewati semuanya. Kita bisa menang. Masa-masa itu bisa dilewati. Masa-masa kita kurang bisa dilewati. Masa-masa kita tidak mampu, ya masa-masa kayaknya tidak ada jalan keluar, bisa semua dilewati. Sehingga ketika kita ngomong, kita berbicara, kita mengajar, ya kita memberi pengajaran kepada orang, kita tidak lagi memberi pengajaran yang hampa, yang kata orang kayak begini, suatu hari nanti kayak begini. Itu benar terjadi dalam hidup kita. Makanya ya dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu ada di dalam Roma 10 ya, kita lihat Roma 10 ayat 16. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tetapi aku berkata, adakah mereka mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Nah, dan seterusnya, saudara. Ada orang yang mendengar, ya. Tapi apakah dia menanggapi? Apakah dia menanggapi? Contohnya, saudaraku, beberapa saudara-saudari di sini mau daftar CPNS, ya. Tahu saja saudara-saudariku, CPNS tahun ini sedikit sekali lowongannya. Karena 1 jutanya itu untuk guru. Ya kan? Jadi sedikit. Jadi saudara-saudaraku kalau mau lulus saja, ya itu seperti apa? Mencari jarum di jerami. Kalau usaha saudara, kalau saudara hanya berani beriman saja tanpa berbuat, ya berbuat sampai ya apa saja saudara lakukan, belajar habis-habisan, jangan harap ya saudara-saudaraku kecuali oleh kasih karunia. Karena memang Tuhan lihat, aduh daerah sana sudah seharusnya ada utusan luar biasa nih. Kayak gitu ya. Oh si anu aja Tuhan pimpin untuk lulus. Tapi kalau seandainya belum begitu saudara, dan saudara hanya belajar ala kadarnya, ya saudara-saudara tidak habis-habisan. Saya bilang sama orang-orang yang belajar sama saya ya saudaraku, yang saya bimbing CPNS, berapa lowongan? 1 saja. 1. Kalau Mbak atau Mas belajar sama saya saja belajarnya, jangan harap Mbak dan Mas ini bisa lulus. Saya sudah punya 2 orang yang lulus CPNS bersama dengan saya, ciri-cirinya sama. Ya, ini orang berdua, ya dia bayar harganya. Benar-benar yang satu itu perawat ya, dia sampai 2 tahun privat, ya. Dan dia sibuk perawat, dia belajar ya, biar sampai malam pun saya akan diganggunya. Foto soal, nih enggak bisa, bagaimana caranya? Dia sampai disambat orang suka nomor apa lagi ya, karena dia kerjanya kalau istirahat itu menggawi soal. Itu yang lolos. Satu lagi pegawai bank. Dia pulang kerja jam 8 dari Banjarmasin, ya, datang belajar. Saya harus menunggu dia sampai kadang-kadang pulang jam 10.15. Hari Minggu dia bawa temannya dari Tapin berangkat, ya kan, untuk belajar. Itu juga lulus. Orang yang benar-benar tidak hanya datang belajar sekali-sekali, nah habis-habisan, ya bayar harga habis-habisan, mereka lolos. Ya saudara, waktu itu lowongan masih banyak. Sekarang lowongan dipersedikit. Kalau saudara tidak berjuang, kalau mau dibilang ya, karena Tuhan, apakah Tuhan tidak kasih kita kekuatan? Tuhan kasih kita
Semua yang kita, katanya begini, salah satu firman mengatakan begini ya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Saya kayak gitu ya. Kita diberi kekuatan, tapi kekayaan itu tidak jatuh dari langit. Ya, kita harus perjuangkan. Benar, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kita berjuang, saudara-saudaraku? Sebagaimana saudara-saudaraku berjuang? Ya, berani saudara melakukan hal-hal yang impossible. Ya, apalagi kalau saudara tidak ada kerjaan, santai. Baru saudara cuma belajar 1 jam sehari. Aduh, jangan harap saudaraku. Ya kan? Kalau saudara benar-benar mau, saudara akan tidak berhenti ikut tryout. Di mana ada tryout, saudara ikuti. Saudara latih diri saudara ya, menggunakan waktu. Ya ada di bimbel saya doakan ibu ini lulus nih. Ya, orang Banjar, lemah lembut sekali hatinya. Dia enggak pintar, tapi dia benar-benar berjuang. Dan saya lihat Tuhan bawa dia ya, mujur saja hidupnya itu. Ya, ada tes apa ya nasional ya, dia itu cuma honorer, dia kan mau ikut P3K, dia ikut, dia lolos. Ya kan, kalau dia nanti sampai tahap terakhir, pengumumannya nanti di Agustus, kalau dia lolos, dia langsung sertifikasi. Dia langsung menjadi pelatih guru-guru, kayak gitu ya, saudaraku. Dan dia benar-benar belajar habis-habisan, dia pasang weker, ya dia 1 jam, 100 menit, dia kerjakan soal-soal, ya seberapa dia bisa, dia latih terus sampai seberapa dia bisa dapat. Ya kan, karena kan waktunya sangat cepat. Ya, saudara-saudaraku, itu orang berjuang. Ya, kalau saudara punya hati bagi kota-kota yang ada di Banjar, di Kalimantan Selatan atau kota-kota yang membutuhkan Tuhan, saudara kurang berusaha. Saudara kan kalau memang Tuhan mau, Tuhan akan bawa. Tidak, saudara. Lakukan usaha ya yang bisa saudara lakukan supaya saudara benar-benar keterima. Saudara benar-benar dapatkan. Ya kan? Karena kita diberi oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Ya kan, saudara-saudaraku, kecerdasan kalau saya bilang ya juga saudaraku, apa saja Tuhan kasih bagi kita untuk kita mendapatkan yang terbaik. Nah, semana kita berjuang anak Tuhan? Ya kan? Apa iman kita? Apa iman kita? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Saya suka sekali di tempat saya bekerja. Saya melihat orang-orang yang impossible sekali. Dia dapat apa yang dia mau. Apa yang tidak mungkin. Orang tidak mungkin naik pangkat ke 4A kalau dia tidak S3. Teman saya sampai 4B tanpa sekolah. Dia lihat kesempatannya apa enggak? Ya boleh enggak, ada enggak kesempatan? Ada. Kalau dia bisa seminar internasional dan jurnal dia itu tembus, ya namanya Scopus, kayak gitu ya, itu susah sekali untuk tembus. Dia nggak bisa bahasa Inggris padahal, yes no. Di mana ada seminar internasional dia pergi, walaupun dia kadang dibantai sama bule-bule. Sampai saya sendiri malu mendengarnya, ya kan? Tapi dia tidak peduli, dia pergi kemana-mana. Sekarang dia 4B. Saudara, sebentar lagi dia profesor tanpa S3. Dia masih muda, jauh di bawah saya usianya. Ya, orang Medan, orang Betawi yang lahir besar di kota Medan. Jadi dia ambil orang Medan, semangatnya orang Medan itu, nah dia ambil kayak gitu ya, karena dia dari kecil dia di sana sampai dia besar. Ya kan, saudara, saya melihat, ya saya sampaikan kepada pegawai saya, lihat orang dunia memang keselamatan dia nggak dapat kan, ya kan saudaraku, tapi dia dapat apa di bumi ini. Dia tidak mengalami kesusahan seperti Lazarus yang mengemis. Kita nggak ditetapkan Tuhan kurang, menderita, enggak. Kita ditetapkan Tuhan seperti Abraham. Ya kan saudaraku, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita sendiri tidak berkekurangan apapun juga. Tapi bagaimana usaha kita? Bagaimana perjuangan kita? Ya kan, kalau kita punya iman, saudara-saudaraku, kita dengar firman. Tadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ada juga dikatakan ya, ada orang mendengar tetapi dia tidak menanggapi. Ya kan? Ada persoalan sedikit, ada masalah sedikit. Saudaraku, berhenti, menyerah. Ya kan? Ada hal saudaraku ya, yang kalau saya ya saudaraku, berdasarkan pengalaman saya, ada hal benar-benar yang memang tidak bisa kita kendalikan, di luar akal dan pikiran kita. Ya, ya kalau misalnya saya menghadapi kondisi seperti itu ya saudaraku, saya cuma bisa
Ikuti aja apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Berdoa, apa kata Tuhan, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, saudaraku. Oh, saya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Saya tidak akan berhenti menyanyi, mau di mobil, di motor, di apa ya, di mana saja ya, apa saja lagu yang bisa membangkitkan semangat saya, saudaraku. Ya kan, kalau saya menghadapi persoalan kayak gitu ya. Misalnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya menghadapi persoalan yang serentak terjadi, ya kan, dari segala sisi, dari keluarga, ya, dari keluarga pada saat itu ya, adik saya sudah harus dikeluarkan dari rumah dan hangus seluruh uangnya, dan dia tidak punya uang lagi, tidak punya rumah lagi. Kalau saya membayarkan rumah dia, saya makan apa? Saudara-saudaraku, persoalan saya yang pertama. Persoalan saya yang kedua, bimbel tidak mengalami kemajuan COVID-19, harus tutup. Ya, persoalan saya yang kedua, saudaraku. Persoalan saya yang ketiga, anak-anak rohani, pengerja-pengerja di Komsel, belum ada yang kelihatan. Ya kan, belum ada orang yang buat tetap yang dimuridkan, calon pengerja berikutnya belum ada waktu itu, saudaraku. Semuanya dari segala sisi. Ya, sekarang saya mau bagaimana nih, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah saya menyerah? Saya baca Alkitab kalau sudah masuk dalam kondisi seperti itu, saya rajin baca Alkitab, saudaraku ya. Saya cari di dalam Alkitab ini siapa orang yang berjuang, segalanya tidak ada mungkin, tapi dia tetap tidak pernah berhenti. Siapa dia? Saya bilang, Tuhan siapa dia? Siapa dia? Ya, saya terus berseru siapa dia, Tuhan siapa dia, sampai saya dapat ayatnya. Ya saudara, saya butuh kekuatan, saudaraku. Saya butuh jalan keluar, saya butuh keputusan. Harus ada keputusan yang harus saya ambil. Kalau saya minta pendapat orang bisa berbeda-beda. Si A bilang jangan dikasih, nanti dia jadi manja, adikmu itu tidak ini, ya kan? Saya minta pendapat B, kasihan. Nanti C, jangan. Aduh, saya butuh dari Tuhan langsung. Apa keputusanmu Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya hidup nanti kalau nanti, dan apakah adik saya bisa Tuhan keluar dari zona nyamannya, dari ketidakbijaksanaannya kalau saya lakukan itu? Ya saudara-saudaraku, terus saudaraku saya mengutuk berdoa di mobil, di motor, di mana saja saudaraku, sampai suatu hari datanglah jawaban Tuhan. Saya lagi naik motor ya saudaraku, dibonceng oleh orang di rumah saya, melewati, saya biasanya dapat firman dari motor, Bang, nggak tahu kenapa, karena saya di motor suka nyanyi-nyanyi ya saudaraku, yang dikatakan berikan, ya berikan, ya. Saya butuh peneguhan lagi. Saya dengar dengan jelas Tuhan bilang berikan kepada keluargamu. Ya, saya pulang ke rumah, saya melihat Facebook, saya melihat ponakan saya, dia dianterin maulitan nasi ketan, dan dia benar-benar kayak orang kelaparan itu, fotonya itu, kayak orang kelaparan. Saya bilang saya tidak bisa menghukum, saya bisa menghukum orang tuanya, tapi saya nggak bisa menghukum ponakan saya. Ya saudara-saudaraku, jadi saya peneguhan itu, saya ambil keputusan saudaraku, saya menolong. Sampai kapan saya juga nggak tahu, saya juga berseru sampai kapan ini Tuhan, terlalu berat bagi saya benar-benar di luar kemampuan dan di luar kekuatan saya ini sudah. Tapi 1 tahun kemudian selesai pergumulan saya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika selesai pergumulan saya, adik saya itu gantian menopang adiknya, sampai adiknya juga akhirnya punya pekerjaan. Ya saudara-saudaraku, apa saja yang dia punyai, dia bagi sama adiknya. Yang tidak punya pekerjaannya, punya anak, punya istri, dia gantian melakukan, karena dia melihat. Ya, dia melihat apa yang saya perbuat atas hidup dia. Nah itu, kita dapat tuntunan Tuhan. Ya kan? Kita tanya Tuhan, jangan kita berhenti, menyerah, ya bersungut-sungut, melawan. Ya saudaraku, kita lawan siapa saja nih yang menurut kita tidak benar, kayak gitu ya. Nggak bisa seperti itu saudaraku. Kita dipanggil Tuhan ya menjadi orang yang melembut hatinya, ya sama seperti Kristus katanya, yang tidak menganggap keserupaan sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi merendahkan hatinya, bahkan mati sampai di kayu salib ya saudaraku. Sekalipun, dan firman Tuhan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya kita percaya, kau gunung batuku, kita percaya ada masanya Tuhan menyelesaikan persoalan kita, membuat kita mengakhiri
ujian kita sebagai seorang yang lebih daripada pemenang, saudaraku. Ya, sama persoalan bimbel pun saya benar-benar sampai datanglah ya hikmat in-house. Ya, kalau privat terlalu mahal orang bayar. Ya, naikkan 50.000, tetapi setiap tentor yang datang buat mereka yang bayar transportnya. Ya kan saudaraku, selesai persoalan. Kita terus jalan, kita terus bisa beroperasi, kita terus bisa memberkati owner juga, saudaraku ya, dengan kondisi-kondisi yang ada. Sampai sekarang kita nggak berhenti ya, dengan kondisi bahkan anak-anak sedang libur pun selalu ada peluang untuk mencari pendapatan, untuk bisa buat operasional tetap jalan, untuk bisa buat orang semua bergaji, untuk bisa buat ya kita bisa bayar semua yang harus kita bayar, dan bahkan mungkin juga kita bisa berinvestasi, saudara-saudaraku. Kalau kita mau ya sama ya di persoalan, tidak berhenti mengetuk pintu, tidak berhenti berdoa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara mungkin ingat Hana, ya saudaraku, kita lihat sama-sama ya saudaraku di Satu Samuel 1 ayat 17. Sebelum kita baca, saya ceritakan dulu ya. Saudara juga mungkin tahu saja sih ceritanya, tapi kita sama-sama lagi menyemangati diri kita ya. Hana mandul, ya, orang mandul. Ya mandul nih, kalau masih terlambat, belum ada kata mandul kayak gitu ya saudaraku, masih ada harapan, mungkin lambat aja baru punya anak. Tapi ini sudah ada kata dia mandul, dia tidak punya anak. Penina punya anak. Apa dia menyerah? Dikatakan bahwa di bahasa Inggrisnya ya, kalau di bahasa Indonesianya dikatakan sekalipun Elkana mengasihi Hana, dia memberikan satu bagian. Tidak, kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan double portion. Hana dapat double portion dari suaminya karena dia dikasihi. Akankah cukup bagi dia hanya sekedar untuk dikasih? Ya, tidak. Bagi dia punya anak itu penting. Ya, penting dia punya anak. Ya kan saudaraku, dia dan Tuhan memang juga, kalau menurut saya campur tangan Tuhan juga sih. Kenapa si Penina itu diizinkan menyakiti hati dia terus menerus? Kalau misalnya Penina tidak menyakiti hati dia terus menerus, mungkin dia tidak berjuang juga ya saudaraku. Tapi karena disakiti, makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan segala macam di sekitar kita sebenarnya ya saudaraku, untuk membuat kita berjuang. Ya, bukan untuk kita marah-marah, kita habis energi kita. Ya, energi kita yang harusnya keluar untuk bekerja itu kita habis untuk berantem. Ya saudara-saudaraku, si Hana berantem nggak dengan Penina? Enggak. Ya, ketimbang dia berantem dengan Penina, dia memilih datang ke hadirat Tuhan, berdoa seperti orang mabuk. Ya, berdoa sampai Iman Eli memberi respon. Kok mabuk? Ya, kamu mabuk ya? Karena dia berdoa sampai ada respon. Ya, dia katakan tidak Tuhan, saya nggak mabuk. Waktu dia berdoa, dia sampai pakai acara bernasar. Kalau saya punya anak, padahal dia butuh sekali anak ya saudaraku. Ya, anak itu, ya sebagai seorang ibu ya pingin anak itu nanti bersama dia. Tapi dia bilang, tidak Tuhan, kalau kau kasih aku anak, aku serahkan kembali ke Tuhan. Bayangkan saudaraku. Ya, sampai begitunya dia. Perjuangan seorang Hana. Ya saudaraku, terus saudaraku, Imam Eli katanya di ayat 17 ini jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ya saudaraku, dari muka yang bersusah hati sekali. Ya, karena apa yang dia inginkan belum ada jalan keluarnya. Datanglah firman ya, datanglah nubuatan dari Imam Eli. Pulanglah, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dia respon. Yang tadi dikatakan ya, ada orang mendengar tapi tidak merespon. Hana merespon.
Dia katakan ya, jadilah padaku apa yang Tuhan katakan. Dia selesaikan doanya, mukanya tidak muram lagi, ya saudaraku. Dan dia pulang bersama suaminya. Saya percaya saudaraku, pada saat dia pulang bersama suaminya, dia bukan lagi ya orang yang dirundung duka cita. Mungkin dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita. Dia percaya sekali sama Tuhan. Karena kalau iman sudah diletakkan di dalam hati kita dan kita respon ya, ada sambutan dari kita, itu membuat ya saudara-saudaraku, kita bekerja ya, tidak lagi kita diganggu oleh apapun juga. Dan benar 1 tahun kemudian dia punya anak. Ya, dan dia benar-benar juga orang yang menepati janji. Anak itu lepas susu katanya, mungkin sekitar 2 tahun, 1 tahun kalau lepas susu ya. Masih kecil sekali katanya anak itu. Padahal dia belum tahu lagi dia bisa hamil apa tidak. Dia antarkannya, diserahkannya beneran ke Tuhan. Saudara-saudaraku. Dan Hana dikatakan ya, kemudian melahirkan 5 orang anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Seperti itu. Ya, orang yang merespon. Orang juga yang menepati janji kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, kadangkala saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang yang mendengar firman. Kita adalah orang yang merespon firman. Ya, kita respon. Tapi hidup kita masih menyimpang kiri kanan. Ya, saudaraku, tidak benar-benar seperti yang Tuhan mau. Ya, saudaraku, akhirnya apa? Tetap tidak akan terjadi dalam hidup kita juga, saudaraku. Kita masih dikatakan firman Tuhan gini ya, saudaraku, di Mazmur 15, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah orang yang boleh berdiri di hadapan Tuhan? Orang yang bersih hatinya, suci tangannya, yang tidak menunjuk-nunjuk ya, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ya kan saudara-saudaraku, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang seperti ini tidak goyah selama-lamanya. Tapi saudara-saudaraku atau saya, saudaraku, kita masih sama seperti Saul. Ya, masih bilang enggak apa-apa lah, bisalah, masa nggak bisa sih? Misalnya nih, ya, Saul sudah diberikan bunuh semua orang Amalek, musnahkan, jangan ambil apapun, jangan. Ya saudaraku, jangan ambil apapun. Waktu mereka melihat kambing dombanya orang Amalek gemuk-gemuk, mereka bilang begini, sayang sekali ya kalau ini dimusnahkan. Kan bagus ini kalau kita persembahkan sama Tuhan. Kan memang Tuhan kan kalau dipersembahkan sama Tuhan itu yang sempurna tuh. Iyalah, kayak gitu ya. Mereka kumpulkan ternak yang bagus-bagus, yang gemuk-gemuk katanya, buat nanti dipersembahkan ke Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang, ya kan, jangan, musnahkan. Nggak didengar. Waktu datang Samuel menegur, ya. Kata Samuel begini, mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Waktu dia bilang, ini untuk persembahan kepada Tuhan kok. Saudara baca di Samuel, ya kan? Tapi Samuel katakan, mendengar lebih baik daripada persembahan. Ya, jangan kita menyimpang sedikit-sedikit yang tidak benar dalam hidup kita, jangan. Ya, saudara-saudaraku. Ya, enggak apa-apa lah kita bohong dikit-dikit, takia kalau orang sana. Kita bohong, kan ini demi kebaikannya. Kita bohong, enggak apa-apa lah, enggak boleh. Ya, kalau kita benar-benar nih mau hidup oleh iman, mau hidup berkenan, mau hidup mengalami terobosan, enggak boleh. Enggak boleh saudara-saudaraku numpang-numpang WP orang tanpa orang tahu. Ya saudaraku, apalagi kalau ada tanda terkunci kayak gitu nah. Ya, kita tanpa izin kita pakai, nggak boleh. Itu mencuri. Walaupun kita untuk kebaikan, kita pakai ini untuk mengakses firman Tuhan. Kayak gitu misalnya ya saudaraku. Atau kita untuk menghubungi anak rohani, nggak boleh. Maukah kita percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupi kita? Nggak boleh, benar. Banyak lagi yang saudara-saudara, yang kecil-kecil yang kita anggap enteng. Ya, saudara-saudaraku, kalau memang kita mau menjadi orang yang mengalami terobosan, kita percaya sama Tuhan ya, percaya saudaraku, percaya beneran nih. Ya, kita percaya bahwa kita tidak akan berkekurangan, percaya enggak? Jangan lakukanlah hidup sebagai orang berkelimpahan. Kata Tuhan Yesus begini ya, kalau kamu berdoa dan kamu percaya kamu sudah menerimanya, maka apa saudara-saudaraku?
itu akan diberikan kepadamu. Saudara percaya aku orang yang akan memberkati bangsa-bangsa. Ya kan? Maka dalam keadaan apapun kalau aku memang kurang, aku datang sama Tuhan. Aku kerja, Tuhan buka aku kesempatan. Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku lakukan? Ya, supaya aku tidak harus ada dikatakan firman Tuhan ya saudaraku di Nabi Raja siapa ini? Jangan beri aku kemiskinan, supaya aku jangan mencuri dan mempermalukan Tuhanku. Jangan berikan aku kekayaan, supaya aku jangan sombong. Saudara pernah baca firman-Nya di dalam Amsal? Ya, jangan Tuhan. Nanti aku mempermalukan Tuhan. Nanti gara-gara aku berbuat sesuatu yang tidak benar, orang tidak lagi integritasku jatuh di mata dunia. Waktu aku membawa firman, orang menganggap apa ya saudaraku? Menghinakan firman itu. Karena integritas kita jatuh. Jangan, berani enggak kita percaya? Berani enggak kita dalam segala kekurangan, dalam segala kesesakan, dalam segala persoalan, kita mau sama seperti Rasul Paulus ya. Saudara kita buka sama-sama firman-Nya ya di dalam 2 Korintus ya, bagaimana Paulus menjalani kehidupan beriman dia dalam keadaan apapun juga tidak pernah menyerah. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanannya. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Ada waktunya Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ya, sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ya, jangan sampai pelayanan kita dicela karena perbuatan kita. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara, tidak bisa lagi saya melanjutkan kata-kata terlalu luar biasa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Keadaan apapun, ya saudara-saudara, tidak dapat menghentikan setiap kita untuk terus maju di dalam Tuhan, terus menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun keadaan-keadaan itu tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti yang kita harapkan, maukah kita tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan beri aku pengertian, beri aku kesabaran, beri aku kemampuan untuk terus berjuang. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan, kita buka Ibrani 10 ayat 38 saudara. Kenapa orang mundur? Kenapa orang kembali ke masa lalu saudaraku? Kenapa? Lihat Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya saudara, pada saat keadaan-keadaan di luar akal dan pikiran kita, di luar kendali kita, di luar pengertian kita, ada dua keputusan. Mau maju terus bersama dengan Tuhan, mau percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, atau kita memilih mundur saudara-saudaraku. Melawan Tuhan, melawan semua orang.
Mana yang saudara pilih? Orang yang mundur kata Tuhan, dia tidak berkenan akan orang ini. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan apapun, ya, mari. Inilah sebenarnya kalau menurut saya ya, keadaan yang sulit inilah adalah keadaan yang paling bagus untuk bertemu muka dengan Tuhan. Ya kan, karena Tuhan katakan Tuhan berdiam bersama dengan orang yang remuk hatinya. Ya, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan justru di saat-saat kita dalam kondisi yang sangat tidak kita harapkan. Kalau keadaan kita baik-baik, belum tentu saudara kita mau datang bergaul karib sama Tuhan. Santai kita menikmati. Ya, amin ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Kita mau jadi orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, siapapun yang sedang berjuang, siapapun ya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ya dalam mencari masa depan yang penuh pengharapan, saudaraku, jangan berjuang setengah-setengah. Ya kan, all out lah. Lakukan apa yang bisa. Ada lagunya, ku tak akan menyerah. Ya, genapi kalau Tuhan bilang kamu PNS, jadilah benar-benar PNS. Berjuang sampai dapat. Amin, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Amin, kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebenaran yang sudah kita dengarkan pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri saudara-saudaraku, kita respon firman Tuhan, kita puji Tuhan, kita katakan ku hidup karena percaya. Jangan deket suara saya ya. Tuhan, haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berterima kasih buat kebenaran yang sudah kami terima pada sore hari ini Tuhan. Biarlah itu sungguh menggairahkan setiap kami. Biar itu membangkitkan semangat kami ya Tuhan. Untuk terus maju di dalam Tuhan Bapak. Untuk terus Tuhan mengikuti perintah-perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Bapak. Berlaku tidak bercela di hadapan-Mu dan Engkau berkata, Engkau hamba-Ku yang baik. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Kau sudah melakukan perkara-perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang besar. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Allahku. Kau luar biasa ya Tuhanku. Kita sembah Tuhan, kita katakan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Aku punya yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup oleh percaya. Ku hidup karena Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, amin, dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan selalu menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, kami punya Tuhan. Oh, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu buat sore hari ini. Bersyukur kalau kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bagaimana siap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya senantiasa kami boleh hidup di dalam iman, hidup dalam percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh ada suatu tindakan-tindakan yang juga kami lakukan. Kami tidak menjadi iman yang pasif Tuhan, tapi kami berdoa supaya sungguh iman dengan perbuatan boleh terjadi atas seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Bawa terus gereja-Mu Tuhan, memandang kepada kebesaran-Mu Tuhan. Bawa terus gereja-Mu Tuhan, melihat kepada janji-janji-Mu yang besar. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa, berkati semuanya Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan berikan persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami Tuhan, persembahan misi. Kami berdoa, Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang beri dengan sukacita, dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, saya persilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, ya. Dalam memberikan persembahan, kita tetap ikuti protokol kesehatan, ya. Kita jaga jarak dalam memberikan persembahan. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
pergi dariku. Sekali lagi kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, kami jemaat Tuhan di tempat bersuka cita sekali kalau ada jemaat yang hadir di tempat ini maupun di rumah-rumah yang baru pertama sekali hadir di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya yang ada di tempat ini kalau ada yang baru pertama sekali. Ada? Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan selamat datang. Kalau seandainya ada jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, ya boleh join bersama-sama dengan kami. Selamat datang di ibadah sore hari ini. Baik, kita akan mendengarkan, melihat informasi pelayanan sepanjang minggu ini. Tim multimedia, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Kita akan mendengarkan informasi pelayanan selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, pelayanan pelajar. Ibadah Komsel Pelajar pada hari Sabtu pukul 13 WITA. Ibadah akan dilaksanakan secara online melalui Zoom. Kedua, pelayanan mahasiswa. Komsel Mahasiswa 1, Komsel 2, hingga Komsel 7, ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 18 WITA. Ibadah dilaksanakan secara offline dan online melalui Zoom. Yang ketiga, pelayanan profesi. Komsel profesi pada hari Jumat pukul 19 WITA dan ibadah dilaksanakan secara online melalui Zoom. Yang keempat, pelayanan keluarga. Ibadah Komsel keluarga pada hari Jumat pukul 19 WITA. Ibadah bertempat di rumah keluarga Bapak Haryanto. Kelima, pelayanan anak. Ibadah Komsel anak pada hari Sabtu pukul 16 WITA. Ibadah bertempat di rumah Bapak Immanuel Sitepu. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 10 WITA. Ibadah dilaksanakan dengan video. Selanjutnya, kita akan mendengarkan informasi ulang tahun jemaat. Selamat ulang tahun kepada Cici Yuliani pada hari Senin, tanggal 12 Juli. Selamat ulang tahun dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian informasi pelayanan dan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa.
Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kita katakan ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu Tuhan, menepati janji-janjimu. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, tak pernah lalai, menolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tak cukup kata-kata kami untuk mengungkapkan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa besarnya Engkau atas hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati kami Tuhan, untuk mengikut Engkau Tuhan, untuk mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena kami sangat percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan pasti tolong kami, pasti berikan kemenangan demi kemenangan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, buat sore hari ini Tuhan sudah menolong kami dalam beribadah. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami sungguh terus berdoa buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami mau berdiri buat bangsa ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami buat bangsa ini. Bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menopang bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang kuat, akan dimampukan melewati setiap Tuhan ujian Tuhan, melewati semua persoalan-persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih khususnya Tuhan untuk Tuhan penanganan COVID ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya seluruh program pemerintah kami ya Tuhan untuk memvaksin Tuhan. Kami berdoa supaya semua berjalan dengan baik dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua masyarakat Indonesia Tuhan mau Tuhan untuk divaksin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati seluruh tenaga kesehatan Tuhan, supaya dalam menjalankan tugas mereka, mereka kuat Tuhan, mereka dilindungi dalam nama Yesus. Saat ini secara khusus kami berdoa pada orang-orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Tuhan, kami mendengar di akhir-akhir ini begitu membludak ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami tahu semuanya ada dalam pengendalian kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa pada orang-orang yang terpapar COVID. Mungkin saat ini
Tuhan, nyawa mereka di ujung tanduk ya Tuhan. Bapa, ingatkan mereka saat mereka tidak mengerti lagi apa yang sudah lakukan. Mereka mengerti bahwa ada Tuhan. Mereka sadar ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atas hidup mereka Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap orang-orang yang terpapar COVID ya Tuhan. Biarlah melalui keadaan ini mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mereka mengalami kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa bahwa seluruh keluarga mereka yang mungkin saat ini sedang takut Tuhan, sedang bingung, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kami memohon saat mereka tidak lagi mengerti apa-apa, mereka berseru-seru kepadamu Tuhan, sehingga mereka berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan kendalikan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat keamanan bangsa ini ya Tuhan. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang aman Tuhan. Kalau akhir-akhir ini Tuhan, para mahasiswa banyak berdemo ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang-orang, setiap golongan-golongan tertentu, siapapun mereka Tuhan, yang mengadakan demo, yang punya tujuan Tuhan, untuk Tuhan, menggagalkan Tuhan, program pemerintah kami yang Tuhan benci Tuhan dengan pemimpin kami. Saat ini kami gereja Tuhan bersepakat, setiap rancangan-rancangan yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mencoba-coba menghancurkan bangsa ini, menghasut bangsa ini, kami jemaat Tuhan bersepakat menghentikan rancangan-Mu, menggagalkan rancangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah rancangan Tuhan saja yang terjadi dalam nama Yesus. Kami berkati setiap aparat keamanan ya Tuhan. Mari dalam menjaga keamanan bangsa ini, biarlah mereka Tuhan memiliki hati yang penuh tanggung jawab ya Tuhan. Mari Tuhan, mari lawat mereka, tuntun mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa perekonomian kami Tuhan. Kalau dalam kondisi ini perekonomian kami Tuhan stuck ya Tuhan. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Menolong pemerintah untuk mengendalikan segala sesuatunya ya Tuhan, supaya bangsa ini Tuhan tidak terjadi inflasi ya Tuhan. Kami memohon campur tangan Tuhan yang ajaib, bekerjalah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Kami mohon perlindungan sepenuhnya Tuhan, proteksi-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biar Tuhan, apa yang telah Kau rancangkan di surga terjadi Tuhan atas Indonesia Tuhan. Bangkitkan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Menyatakan berkat-Mu Tuhan. Menyatakan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kalau banyak yang mengutuki Tuhan pemerintah, biarlah gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia memberkati bangsa ini Tuhan. Memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dilawat Tuhan Kalimantan Selatan ya Tuhan, kami rindu juga di mana kami tinggal Kalimantan Selatan, supaya Kalimantan Selatan maju ya Tuhan. Kalau sudah terpilih gubernur Tuhan, siapapun dia ya Tuhan, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan buat kota Banjarbaru Tuhan, di mana kami tinggal. Kami rindu kota ini menjadi kota yang aman ya Tuhan. Kota ini Tuhan menjadi kota yang subur akan kebangunan rohani. Biarlah setiap orang yang datang ke kota ini karena kuliah, karena pekerjaan, karena apa, biar mereka mengalami Tuhan di sini. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sejarah hidup mereka diubahkan karena mereka Tuhan mengalami Engkau di kota ini. Mari bangkitkan kami gereja-Mu Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan, menjadi pelaksana rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang dewasa ya Tuhan, umat Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami bisa Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan rencana-Mu. Kami menjadi gambaran Allah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, untuk bisa dilihat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berkati setiap pelayanan kami ya Tuhan, seluruh program-program pelayanan kami Tuhan. Kami berdoa pemsel mahasiswa, pelajar, anak-anak, keluarga, profesi, pos-pos misi ya Tuhan. Setiap acara yang kami adakan, kami mohon campur tangan Tuhan, supaya semua membawa jemaat ini untuk semakin dewasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur
Engkau sungguh baik atas hidup kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Kami rindu dalam hari-hari apapun yang kami kerjakan, kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang rajin ya Tuhan. Anak Tuhan yang disiplin dan teratur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan, minggu depan saat kami datang beribadah, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena kami melihat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberkati kita dengan berkat yang melimpah. Dia yang terus tuntun kita ke jalan-jalannya, sehingga jalan-jalan kemenangan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus, biarlah itu menghibur menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berkata, amin. Selamat sore, Tuhan berkati. Shalom jemaat Tuhan. Kami mohon maaf yang belum sempat kami sapa. Kami juga mau mengingatkan untuk yang mengikuti ibadah online untuk mengisi absen yang telah disediakan. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Abang Shalom. Selamat hari Minggu juga, Bude. Memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.